Pada video kali ini akan jelaskan tentang hubungan akar dari persamaan kuadrat. Nah, kita tahu bahwa persamaan kuadrat memiliki dua akar yang sering kita sebut sebagai X1 dan X2. Nah, sekarang hubungannya itu yang dimaksudkan adalah penjumlahan akar, pengurangan akar, dan perkalian akar. Nah, bagaimana sih rumusnya atau bagaimanakah cara pembuktian rumusnya? Untuk itu dalam video ini akan kita buktikan. Maka dari itu silahkan simak video ini hingga habis. Nah, langsung kita buktikan, kita akan mencari bagaimanakah hubungan dari akar persamaan kuadrat. Jadi kita ketahui bahwa apabila ada persamaan kuadrat, maka maksimal persamaan ini memiliki dua akar, yaitu X1 atau X2. Nah, ini dia akar-akarnya, disebut sebagai X1 dan X2. Nah, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, kita diajarkan tiga cara secara umum. Yang pertama cara faktor, kedua cara menyempurnakan kuadrat sempurna, dan yang terakhir adalah rumus ABC. Rumus ABC ini merupakan rumus yang paling sempurna, karena nilai ABC-nya berapapun, rumus ini akan tetap berlaku. Nah, perlu kita ketahui bahwa rumus ABC ini maknanya dua akar, yaitu X1 dan X2. Yang membedakan hanyalah tandanya. Jadi X1-nya boleh diambil positif, maka X2-nya yang negatif. Atau sebaliknya, X1-nya negatif, X2-nya yang positif. Jadi begini, kalau kita ambil X1 itu sama dengan min B, kan plus minus nih. Kita ambil yang positif. Akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka otomatis yang X2 itu nilainya sama dengan ambil yang negatif, karena plus minus. Jadi dikurangi akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk membuktikan jumlah selisih dan hasil kali dari akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama kita akan cari adalah penjumlahan, di mana rumusnya itu X1 ditambah X2 atau jumlah dari akar-akar itu sering dikasih rumus bahwa min B per A. Nah, kenapa sih rumusnya begini? Nah, sekarang kita akan buktikan nih. Jadi kita ambil X1, kita ambil X1-nya ini, min B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, per 2A ini bisa dibagi ya untuk yang pertama dan yang kedua. Kenapa bisa dibagi? Ini sama aja kayak pecahan. Misalnya nih, 2 ditambah 5 per 7. Nilainya ini sama dengan 2 per 7 ditambah 5 per 7. Nah, jadi ini ya konsepnya. Kenapa penyebutnya bisa dibagi 2. Jadi, untuk yang B-nya kita kasih 2A, dan yang akar D-nya kita kasih 2A juga. Sehingga nanti kita tambahkan atau dijumlahkan dengan X2. X2 juga sama min B per 2A dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, ini nilainya sama dengan min B per 2A. Min B per 2A nilainya min 2B per 2A. Dan B kuadrat min 4AC per 2A dikurangi, ini akan saling menghilangkan. Sehingga terbukti nih bahwa rumusnya adalah kalau disederhanakan min B per A. Jadi betul, jumlah dari suatu akar adalah min B per A. Jadi min B per A. Jadi ini mencerminkan bahwa nilai B itu sangat identik dengan penjumlahan akar. Perlu diingat bahwa B ini nanti merupakan penjumlahan dari akar-akarnya. Ya, jadi ini akan digunakan untuk menentukan akar persamaan kuadrat yang baru. Begitu. Nah, selanjutnya kita buktikan yang selisih, di mana selisihnya itu adalah X1 dikurangi X2. Ini biasanya diberikan rumus bahwa nilainya sama dengan akar D per A. Nah, kita akan buktikan. Sekarang sebelum dibuktikan, kita ambil dulu nih bahwa nilai B kuadrat dikurangi 4AC, nilainya ini sama dengan D. Jadi nanti kalau ada B kuadrat 4AC, kita langsung ganti dengan nilai D atau diskriminan. Langsung kita buktikan, kita ambil X1, nilainya ini. Min B per 2A ditambah akar
B kuadrat min 4AC sudah kita misalkan, jadinya adalah D. Jadinya akar D per 2A. Kita cari selisihnya dengan X2. X2 min B per 2A dikurangi akar dari diskriminan,nya dibagi dengan 2A juga. Nah sekarang kalau kita buka rumusnya atau bak kurungnya, jadinya nilainya itu min B per 2A ditambah akar D per 2A min kali min ditambah B per 2A min kali min juga sama ditambah akar D per 2A. Min B per 2A ditambah B per 2A akan saling menghilangkan. Sehingga sisanya sama dengan akar D tambah akar D, 2 akar D bagi 2A. Kalau disederhanakan nilainya sama dengan akar D per A. Jadi terbukti bahwa selisih dari akar persamaan kuadrat nilainya adalah akar D per A. Jadi ini dia nilainya. Nah sekarang yang terakhir kita buktikan yang perkalian. Untuk yang perkalian juga sama, tinggal kita kalikan. X1 dikali X2, ini umumnya diberikan rumus C per A. C per A. Nah sekarang kita buktikan, betul nggak begini? Sekarang ambil X1 sama kayak tadi ya, min B per 2A ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A, kita kalikan dengan min B per 2A dikurangi akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sebelum ke langkah selanjutnya, kita ingat dulu nih bentuk aljabar di mana A ditambah B, kalau dikalikan dengan lawannya A kurang B, ini nilainya sama dengan tinggal dikuadratkan. A kali A kuadrat, terus B-nya tandanya negatif, B kuadrat. Jadi bentuknya juga sama nih. Jadi ini A, ini A, ini B, ini B ya. Jadi ini merupakan penjumlahan yang saling atau perkalian yang saling berlawanan tanda. Jadi langsung saja, jadi hasilnya B kuadrat ditambah 4A kuadrat. Kemudian nih, plus kali min, hasilnya min. Akar kali akar, akarnya hilang. Sisanya B kuadrat dikurangi 4AC per 2A, 2A, 4A kuadrat. Nah, sehingga sisanya nih, kalau kita samakan nih penyebutnya atau kita operasikan ya, jadinya B kuadrat dikurangi B kuadrat ditambah 4AC per 4A kuadrat. Jadi ini saling menghilangkan. Sisanya itu sama dengan 4AC per 4A kuadrat. 4-nya hilang, A-nya hilang 1. Sehingga sisanya sama dengan C per A. Jadi terbukti bahwa hasil kali dari akar persamaan kuadrat adalah C per A. Nah, jadi itu dia pembuktian dari hubungan akar persamaan kuadrat. Nanti apabila ada yang lain ya, misalnya disuruh nyari pembagian ataupun yang lainnya, jadi caranya sama saja. Tinggal dibagi akar dari persamaan kuadratnya saja. Nah, untuk itu nih, sebenarnya gunanya sih ini untuk apa sih di soal-soal? Jadi begini. Jadi gunanya apa hubungan akar persamaan kuadrat? Jadi begini, misalnya kita diberikan nih sebuah persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah 2x min 3 sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari jumlahnya. Berapakah jumlah akarnya sih? Dengan cepat kita dapatkan tadi x1 tambah x2 hasilnya min b per a. Jadi langsung nih dapat nih min 2. Selesai. Jadi nggak usah nih kita cari akar-akarnya, nggak usah. Nah, kalau kita cari juga boleh ya. Jadi kalau kita cari akar-akarnya x, nanti dia pasti hasilnya sama. Min 3, jadi min 3, min 1. Jadi x-nya sama dengan min 3 atau x sama dengan 1. Kalau kita cari dia penjumlahannya, jadi min 3 ditambah 1 hasilnya minus 2. Sama dengan apa yang kita cari. Hasil kalinya pun sama. Kalau kita cari X1 kali X2-nya, ini hasilnya kan C per A. Tepat tadi. Jadi langsung C per A itu ambil nilai C, min 3.
per 1. Jadi hasilnya min 3. Kalau kita kalikan akarnya juga sama. Berarti min 3 dikali 1 sama dengan minus 3. Nah, begitu. Jadi, gunanya lebih gampang mencari akar-akar atau mencari hubungannya. Bagaimanakah hubungan dari akar persamaan 1 dan akar persamaan yang lainnya. Nah, nanti ini akan sangat berguna lagi ketika bentuk soalnya merupakan soal cerita. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan bahas ya sedikit apa sih gunanya dari akar persamaan kuadrat ini. Atau apa sih gunanya hubungan penjumlahan, perkalian, atau selisih dari akar persamaan kuadrat. Nah, untuk itu nih dalam video ini karena cukup ya bagaimana cara pembuktian hubungan akar-akar. Jadi silakan diulang-ulang videonya sampai betul-betul paham tentang bagaimana cara pembuktian dari hubungan akar persamaan kuadrat. Nah, untuk itu, kalau ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.